Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum ya ikhwani bi ikhlasi niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari sesi yang ke-21. Kita sampai kepada pembahasan mengenai haditsul jariyah, sebuah hadis yang dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan haditsul jariyah. Langsung saja saya baca di sini. Pengarang rahimahullah menyebutkan, wa amma ma fi Muslim min anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalahu an jariyatin lahu qala qultu ya Rasulullah afala u'tituha qala i'tini biha fa'atahu biha faqala laha ayna Allah qalat fis sama' qala man ana qalat anta Rasulullah qala a'tiqha fa innaha mu'minah falaysa bisahihin li amrayn lil-ittirab li'annahu ruwiya bihadha lafzi wa bilafzi ma rabbuki faqalat Allah wa bilafzi ayna Allah fa asharat ila as-sama' wa bilafzi atashhadina an la ilaha illallah qalat na'am qala atashhadina anni rasulullah qalat na'am. Wal amru tsani anna riwayata ayna Allah mukhalifatun lil usul lianna min usul syari'ati anna syakhsa la yuhkamu lahu biqawli Allah fis sama' bil Islam lianna hadzal qawla mushtarakun bainal yahudi wan nasara wa ghairihim wa innamal aslul ma'ruf fi syari'atillah ma jaa fil haditsil mutawatir umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Walafdhu riwayati Malikin atasyhadin muwafiqun lil usul. Jadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai haditsul jariyah. Hadis ini sering dipakai zahirnya oleh kelompok-kelompok mujassimah untuk menguatkan, untuk meyakinkan kepada masyarakat awam kebenaran akidah yang mereka yakini bahwasanya Allah berada di atas langit atau duduk di atas arsy. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan, wa amma ma fi Muslim, adapun hadis ini disebutkan di Sahih Muslim, min anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis itu disebutkan, dikisahkan, diceritakan bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini memang disebutkan di Sahih Muslim dan memang ada juga di beberapa kitab hadis yang lain. Fasalahu an jariyatin lahu. Laki-laki ini lantas menanyakan perihal budak perempuan miliknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, qultu, karena ini yang menceritakan adalah laki-laki tersebut, saya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala u'tiquha, apakah sebaiknya budak ini saya merdekakan? I'tini biha, disebutkan di situ. Rasulullah kemudian menanggapi, datangkanlah, bawalah budak itu kemari. Fatahu biha, kemudian laki-laki ini membawa budak tersebut ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha ayna Allah. Kemudian di situ disebutkan, di riwayat ini disebutkan bahwasanya Rasul bertanya kepada budak tersebut, ayna Allah, dengan redaksi ayna Allah. Qalat, kemudian perempuan itu, budak tersebut mengatakan, menjawab, fis sama', dengan redaksi fis sama'. Kemudian Rasulullah bertanya, dikisahkan lagi lanjutan dari hal yang tadi sudah kita sebutkan, man ana, siapakah saya? Qalat, budak tersebut mengatakan, anta Rasulullah,
engkau adalah utusan Allah. Qal a'tidha fa innaha mu'minah. Di penghujung hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk memerdekakan budak perempuan dengan alasan karena dia adalah seorang mukminah. Nah, hadis ini falaysa bisahihin. Riwayat yang tadi sudah kita sebutkan ini di sini dikatakan oleh pengarang falaysa bisahihin. Bukanlah hadis yang sahih. Bukanlah hadis yang layak untuk dijadikan argumen dalam urusan akidah. Bukan sebuah hadis yang patut dijadikan dalil dalam urusan keyakinan. Karena berargumen dengan hadis dalam urusan-urusan akidah ini, maka ketentuan yang berlaku di kalangan para ulama hadis adalah hadis tersebut sudah sampai kepada derajat masyhur. Sudah sampai kepada derajat masyhur. Jadi tidak harus sampai kepada mutawatir. Jadi masyhur ini adalah sebuah tingkatan hadis yang di bawah mutawatir. Mutawatir sendiri pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang banyak, ya, dari sekelompok orang banyak generasi sebelumnya, begitu seterusnya, ya, yang mana mereka ini mustahil sepakat untuk melakukan suatu kedustaan. Itu adalah hadis yang mutawatir. Jadi marwahu jam'un an jam'in bihaitsu yuhilu tawaqquhum 'alal kadhib. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh kelompok orang banyak disaksikan langsung, didengarkan langsung oleh orang banyak, ya, kemudian disampaikan kepada orang banyak generasi setelahnya, yang mana mereka ini mustahil sepakat untuk berdusta. Itu adalah hadis yang mutawatir. Adapun masyhur ini derajatnya masih di bawah mutawatir. Dalam urusan akidah, maka hadis yang layak dan patut dijadikan argumen adalah hadis yang derajatnya minimalnya adalah masyhur. Minimalnya adalah masyhur, dan ini menurut jumhur para ulama. Jadi mereka mengatakan dalam urusan akidah ini maka yang dijadikan patokan adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang persangkaan. Oleh karenanya tidak menggunakan hadis ahad. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang penting adalah hadis ini walaupun ahad, yang penting hadisnya adalah hadis yang sahih, yang sabit, tidak ada perbedaan dalam kesahihan dan kesabitan hadis tersebut. Adapun hadis jariyah ini tidak masuk kelompok pertama, bukan masuk golongan masyhur apalagi mutawatir, juga tidak masuk kelompok yang kedua. Jadi hadis ahad tetapi tidak sahih, tidak sabit. Terdapat perbedaan di kalangan para ulama, terdapat pertentangan dan silang pendapat di kalangan para ulama mengenai status dari hadis jariyah ini. Oleh karenanya tidak layak digunakan untuk dalil dalam urusan akidah. Jadi sekali lagi hadis jariyah ini falaysa bisahihin, tidak sahih karena alasan-alasan yang akan disebutkan di sini ada dua. Li amro ini karena dua alasan. Lilit tirab, yang pertama adalah alit tirab. Jadi alit tirab ini adalah sebuah hadis yang banyak sekali riwayat-riwayatnya, yang satu riwayat dengan riwayat yang lain ini saling bertentangan, dan masing-masing ini adalah sederajat dalam kekuatan hadis tersebut. Jadi hadis riwayatnya banyak, saling bertentangan, tidak bisa diselaraskan, tidak bisa dipadukan, yang secara kekuatan ini sama, tidak bisa diunggulkan satu riwayat atas riwayat yang lain. Nah, ini namanya ittirab. Jadi kalau diandaikan bahwasanya riwayat-riwayat hadisul jariyah ini seperti ini, secara kekuatan sama dan tidak bisa dipadukan, diselaraskan, maka ini berarti hukum terhadap hadisul jariyah bahwasanya hadisul jariyah adalah hadis yang muttarib. Nah, hadis yang muttarib ini para ulama mengatakan tidak layak dijadikan sebagai argumen. Seperti itu. Di sini disebutkan li'annahu ruwiya bihadzal lafzi. Karena diriwayatkan dengan riwayat tadi. Disebutkan Rasul bertanya dengan pertanyaan itu, ainallah, kemudian dijawab dengan jawaban fis sama oleh budak perempuan tersebut. Wa bilafzi man rabbuki, dan ada riwayat lain yang menyebutkan man rabbuki, siapa Tuhanmu? Faqalat Allah. Kemudian di riwayat ini disebutkan budak tersebut mengatakan Tuhannya adalah Allah. Wa bilafzi ainallah, dengan riwayat tadi yang sudah kita sebutkan,
Tapi jawabannya beda. Fa'asyarat ila sama. Kemudian budak ini menunjuk ke arah langit. Tidak menjawab tetapi menunjuk ke arah langit. Karena dikisahkan dalam riwayat ini budak tersebut adalah seorang yang bisu. Wa bilafzi atasyhadina alla ilaha illallah. Nah, riwayat yang berikutnya adalah dengan menggunakan redaksi bahwa Rasul bertanya kepada budak perempuan tersebut, atasyhadina alla ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah? Kemudian perempuan itu mengatakan qalat na'am, ya. Qal atasyhadina anni Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi dalam riwayat ini, apakah engkau bersaksi bahwasanya saya adalah utusan Allah? Kemudian perempuan itu mengatakan qalat na'am. Jadi yang mengatakan iya. Jadi karena perbedaan riwayat ini dan tidak bisa diselaraskan, tidak bisa dihimpun, tidak bisa dipadukan, ya, dan masing-masing dari riwayat ini secara derajat adalah sama, maka ini berarti hukum terhadap hadis tersebut dengan hukum status ittirab, dan hadis yang mutharib ini tidak layak menjadi dalil dan argumen. Ini yang pertama. Yang kedua, wal amru tsani, jadi alasan kedua kenapa hadisul jariyah ini tidak bisa dijadikan argumen atau tidak sah, tidak sahih. Yang kedua adalah anna riwayat ainallah mukhalifatun lil usul. Jadi riwayat yang tadi disebutkan, yang disitu disebutkan bahwa Rasul bertanya dengan redaksi ainallah adalah mukhalifatun lil usul, bertentangan dengan usul syariat, usul akidah. Jadi pokok-pokok keyakinan, pokok-pokok agama Islam, pokok syariat. Li'anna min usul syariati, karena pada dalam pokok-pokok syariat, pokok keyakinan agama Islam, anna syakhsa la yuhkamu lahu biqauli Allah fis sama' bil Islam. Karena ketentuan yang berlaku, pokok ketentuan yang berlaku dalam agama Islam adalah bahwa seseorang itu tidak serta-merta dia dihukum Islam dengan dia mengatakan Allah fis sama', yang kalau terjemahkan secara literal adalah Allah di langit. Jadi tidak lantas orang mengatakan Allah fis sama' kemudian dia dihukumi Islam. Bukan itu ketentuan yang berlaku dalam pokok syariat agama Islam. Orang apabila ingin masuk Islam, dia kafir, non-muslim, ingin masuk Islam, maka cara supaya dia menjadi seorang muslim adalah dia meyakini dua kalimat syahadat. Kemudian setelah meyakini, melepas keyakinan lamanya yang bertentangan, yang sesat, ya. Setelah dia diajarkan, diperdengarkan keyakinan yang benar, akidah tanzih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, yang tidak serupa dengan makhluknya, yang tidak kotor dengan makhluknya, yang menciptakan segala-galanya, Allah ada tanpa tempat, yang seperti pembahasan-pembahasan yang sudah kita sebutkan secara ringkas. Kemudian dia meyakini itu, melepas keyakinan dia yang lama dan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Itu adalah cara seseorang supaya statusnya menjadi seorang muslim, bukan dengan mengatakan Allah fis sama'. Makanya riwayat ini bertentangan dengan pokok syariat agama Islam. Li'anna hadzal qaul, kenapa demikian? Li'anna hadzal qaula mushtarakun bainal yahudi wan nasara. Karena perkataan ini itu sama dengan perkataan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, wa ghairihim, dan orang-orang yang lain. Mereka, kelompok Yahudi, kelompok Nasrani ini meyakini bahwasanya Allah berada di atas. Dan mereka bukan orang-orang Islam, mereka adalah orang-orang kafir. Wa innamal aslul ma'ruf fi syariatillah. Adapun ketentuan yang berlaku, inti ketentuan yang berlaku yang diketahui oleh umat Islam, oleh kita, yang kita pelajari, kita ajarkan, yang itu terdapat dalam syariat Allah, ma ja'a fil hadits al-mutawatir, adalah apa yang dijelaskan dalam hadis al-mutawatir. Tadi sudah kita sebutkan pengertian hadis al-mutawatir. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh orang banyak, didengarkan oleh para sahabat banyak, kemudian disampaikan kepada generasi setelahnya. Jadi mustahil mereka ini sepakat untuk berdusta. Hadis itu berbunyi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah.
Jadi ketentuan yang berlaku ketika perang itu adalah orang non muslim ya, yang perang melawan umat Islam, ya namanya perang, berarti kalau kedapatan dia dibunuh. Tetapi apabila sebelum dia dibunuh dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya maka ini tidak boleh muslim yang mendapati orang kafir yang sudah masuk Islam, walaupun pura-pura, walaupun kenyataannya pura-pura, tapi kan ini kan tidak tahu. Ini kan tidak tahu. Tetap kita menghukumi secara zahir. Orang zahirnya pengen masuk Islam. Nah, pengen masuk Islam. Nah, jadi pengen masuk Islam, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ya sudah dihukumi masuk Islam. Karena apa? Kita hanya diperintahkan untuk menghukumi yang zahir saja. Adapun yang batin itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam kondisi perang seperti itu, ada orang kafir yang ketika dia hendak dibunuh kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pedangnya ini tidak boleh disabetkan, digunakan untuk membunuh orang tersebut. Jadi itu ketentuan yang berlaku. Orang ini dihukum Islam. Orang ini dihukum Islam dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya dikatakan di sini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Rasul bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya saya adalah utusan Allah. Jadi itu ketentuan yang berlaku dalam pokok agama kita. Bukan ketika orang mengatakan Allah fis sama atau menunjuk ke langit, bukan seperti itu. Nah, dengan ini berarti apa? Riwayat Malik ini adalah riwayat yang sesuai. Walafzu riwayat Malikin atasyadina muwafiqun lil usul. Jadi kalau ini riwayat Malik ini yang tadi disebutkan atasyadina alla ilaha illallah qalat na'am, atasyadina anni rasulullah qalat na'am. Nah, ini sesuai. Ini sesuai berarti di sini sudah, kalau kita katakan muttarib, jadi kalau kita ikut jalan yang pertama tadi, kita mengikuti metode yang pertama tadi, dikatakan yang tadi disebutkan bahwasanya hadisnya itu adalah hadis muttarib, berarti seluruh riwayat itu tertolak. Riwayat 1, 2, 3 dan seterusnya semuanya tertolak. Sudah, hadis jariyah ini secara keseluruhan tidak bisa digunakan sama sekali, muttarib. Karena ini riwayatnya banyak dan dianggap apakah kadar kekuatannya ini jalurnya berbeda-beda dan kadar kekuatannya sama, sehingga tidak bisa salah satu dari riwayat ini diunggulkan atas riwayat yang lain. Itu ketentuan yang berlaku apabila dikatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis muttarib. Adapun kalau yang akan kita jelaskan di sini, kalau memang dikatakan bahwasanya riwayat Malik ini adalah riwayat yang sesuai, berarti di sini kita tidak mengatakan hadisnya hadis muttarib, tetapi kita katakan bahwasanya riwayat Malik inilah yang sesuai, yang diambil, yang diunggulkan. Adapun riwayat yang lain yang tidak sesuai ini kita tolak. Nah, apabila ada yang bertanya, ini bagaimana mungkin hadis jariyah ini adalah hadis yang tidak sahih? Bukankah hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dan Muslim sendiri adalah imam besar agung murid dari Al-Bukhari, dan beliau menamakan kitab ini dengan Sahih Muslim. Bagaimana cara menjawabnya? Berikut disebutkan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Fa'in qila kaifa takunu riwayatu Muslim aina Allah faqalat fis sama ila akhirih mardudatan ma ikhraji Muslimin laha fi kitabihi wa kullu ma rawahu Muslim mausumun bis sihhah. Ya, apabila ada yang bertanya, ada yang protes, ada yang ingin tahu, ingin kejelasan, ingin pemahaman, atau bahkan dia sekedar ngeyel gitu saja, mengatakan kaifa takunu riwayat Muslim aina Allah faqalat fis sama ila akhirih mardudatan. Bagaimana mungkin riwayat Muslim yang disebutkan redaksi aina Allah, kemudian perempuan itu menjawab fis sama, ya, sampai dan seterusnya sampai akhirnya mardudatan, ini adalah riwayat yang tertolak. Ma ikhraji Muslimin laha fi kitabihi, padahal hadis ini sudah dikeluarkan, sudah disebutkan,
sudah dinas oleh Muslim dalam kitab beliau, dan beliau ini menamakan kitabnya dengan kitab Sahih Muslim. Jadi artinya adalah hadis itu semuanya hadis yang sahih. Fal jawab, maka jawabannya adalah anna adadan min ahadits Muslim raddaha ulamaul hadis. Jadi kita ketika mengatakan hadis ini tidak sah, itu bukan serta-merta pendapat pribadi kita masing-masing karena kita bermusuhan beda pendapat dengan kelompok Wahabiyah, bukan semena-mena, bukan, tetapi berdasarkan dalil, berdasarkan argumen bahwa memang banyak atau beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih ini dibantah, ditolak oleh para ulama hadis. Wa dzakara al-muhadditsuna fi kutubihim, dan mereka menas dalam kitab mereka hadis ini hadis mardud, hadis ini hadis tertolak, hadis ini tidak bisa dijadikan argumen dan seterusnya. Ka hadis anna Rasul qala li rajulin inna abi wa abaka finnar. Ada hadis yang disebutkan di situ bahwasanya Rasul bersabda inna abi wa abaka finnar, bapak saya bapak kamu ada di neraka. Padahal yang benar adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi muslim. Ma mata kafirain. Jadi keduanya tidak meninggal dalam kondisi kafir, melainkan mati dalam kondisi muslim. Jadi hadis ini ditolak oleh para ulama. Wa haditsu innahu yu'ta kullu muslimin yaumal qiyamati fidhan lahu minal yahudi wan nasara. Begitu juga hadis yang disebutkan bahwasanya setiap muslim nanti pada hari kiamat nanti akan mendapatkan tebusan dari orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi mereka akan tidak mendapatkan siksa. Ini juga tidak benar. Karena apa? Ada hadis, ada ayat yang jelas-jelas menyebutkan bahwa pasti ada sebagian dari umat Islam yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini maknanya adalah bahwasanya tidak ada seorang muslim pun yang disiksa oleh Allah karena sudah ditebuskan oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, hadis ini juga dibantah dan ditolak oleh para ulama. Wa kadzalika haditsu Anas shallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakr wa Umar fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis yang disebutkan di situ bahwasanya sahabat Anas ini sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan mereka tidak menyebutkan basmalah. Nah, ini juga dibantah oleh sebagian ulama. Fa'ammal awal fadha'afahu al-Hafiz As-Suyuti. Hadis yang pertama tadi inna abi wa abaka finnar itu dinilai lemah oleh Imam As-Suyuti. Wasani raddaha al-Bukhari. Hadis yang kedua tadi bahwasanya setiap muslim ini akan mendapatkan tebusan pada hari kiamat masing-masing dari mereka, seorang Yahudi, seorang Nasrani. Jadi sebagai ganti mereka masuk neraka ini digantikan oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, ini juga dibantah oleh Imam Al-Bukhari. Wasalifu dha'afahu Syafi'i wa 'adadun minal kuffar. Adapun hadis yang ketiga ini maka dinilai lemah oleh Imam Asy-Syafi'i dan beberapa ulama hadis yang lainnya. Nah, ini adalah bagian dari pembahasan hadis jariyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pentakwilan dari hadis jariyah, karena memang ada sebagian ulama yang melakukan takwil. Jadi yang jelas kalau secara zahirnya, secara mentahnya, secara ditelan bulat-bulat seperti itu kandungan dari hadis jariyah, maka itu jelas bertentangan dengan pokok keyakinan umat Islam. Karena zahirnya adalah bahwa Allah ada di atas langit, butuh pada tempat. Padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bagaimana kalau ditakwil? Nah, kalau ditakwil apabila memang ada dalilnya maka boleh, dan maknanya sesuai maka boleh, seperti itulah. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama, mengajarkannya dan mengamalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.